Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berita Jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga mengucapkan selamat beribadah mandiri di rumah dan juga mengucapkan selamat merayakan HUT kelahiran dan HUT pernikahan pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita semua. Amin. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 84 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kami juga mengajak kita semua agar taat dan patuh pada pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, supaya kita dengan cepat memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas. Dengan cara 1. Selalu tetap berdiam diri di rumah. 2. Bila keluar rumah jangan lupa memakai masker. 3. Hindari kerumunan orang banyak. 4. Selalu jaga jarak. 5. Sering-sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dengan demikian kita ikut serta menyukseskan pelaksanaan PSBB tersebut. Semoga musibah ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah minggu seperti biasa di gereja Panenga ini. Untuk pelayanan kebaktian ibadah minggu, kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah. Untuk kebaktian kategorial mulai dari kebaktian keluarga, SPB, SPPR, SPUI, SPPR, dan SPA masih belum bisa dilaksanakan, termasuk kunjungan kasih. Baik kunjungan kasih HUT pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan hingga saat ini ditiadakan sampai keadaan sudah normal. Tapi apabila ada warga jemaat kita yang mengalami kedukaan, kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan, silahkan Bapak Ibu melihat di WA Calon Jemaat GKI Panenga, dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKI Panenga Palangkaraya dan di YouTube GKI Panenga Multimedia. Yang bertugas pada hari ini, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, Pemimpin doa di konsistori, Penetua Yuse Helwin, Salam Presbiter, Penetua Sepirman Jamin, Liturgus, Penetua Yuse Helwin, Pembaca Berita Jemaat, Penetua Sepirman Jamin, Pemandu lagu, Diakun Landa Junita Ricardo, Pemain musik, Diakun Kris Setiawan Noko, Kameramen dan editor Diakun Ricardo, kru kameramen dan editor Penetua Elson. Kemudian yang bertugas pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, Pemimpin doa di konsistori Penetua Elson, Salam Presbiter Penetua Isaskar Minggu, Liturgus Penetua Elson, Pembaca Berita Jemaat Penetua Isaskar Minggu, Pemandu lagu Nyonya Irma Rianti, Pemain musik Diakun Jakaria, kameramen dan editor Diakun Ricardo, kru kameramen dan editor Penetua Elson. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah mandiri di rumah. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah mandiri di rumah.
Kita akan segera memulai ibadah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat diundang berdiri untuk menerima potum dan salam. Disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah dan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jemaat sambut litani pengakuan tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42 bait pertama. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat yang pertama hingga yang ke-10 dan ayat yang ke-32 hingga yang ke-35 yang berbunyi demikian dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Setiap asap hilang tertiup seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujannya melimpah Engkau siramkan, ya Allah,
Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Kuasa Doa. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa. Sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang kau adakan di hidupku, ku memuji namamu selamanya. Ku pasti menerima tiap janjimu sampai sepanjang masa. Di dalam kuasa doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu ingin bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami percaya ya Allah, Engkau dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami dikuatkan dalam iman, harap dan percaya kepadamu. Berfirmanlah melewati hamba-Mu pada saat ini ya Allah, sebab kami jemaat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26, yang dibacakan demikian.
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya
dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ini gereja kami, Gereja Panenga. Mulai Januari 2020, kami menjadi calon jemaat GKI Panenga. Dulu kami hanya lingkungan, tapi tahun ini kami memisahkan diri dari gereja induk, bukan karena kami mampu. Bukan. Bapak Ibu bisa melihat gereja kami. Sesuai dengan namanya, gereja kami adalah Panenga, yang artinya pemberian. Gereja ini diberikan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bangunannya dari kayu. Dan setelah bertahun-tahun, sekarang sudah mulai lapuk. Tidak ada AC, hanya kipas angin. Gereja kami berada persis di pinggir jalan Mendawai, Kompleks Sosial Palangkaraya, belakang Pasar Kahayan. Dengan luas halaman kurang lebih 2 meter. Itu pun banyak mobil, pick up atau truk milik orang diparkir di halaman gereja. Mobil, pick up ataupun truk yang diparkir di halaman gereja itu punya orang, bukan inventaris gereja dan bukan milik warga jemaat. Jadi jangan heran kalau beribadah di gereja kami terdengar bunyi kendaraan yang lewat, klakson mobil maupun motor. Di sini kami warga jemaat beribadah, baik dalam ibadah minggu, ibadah kategorial, maupun ibadah hari raya gerejawi. Disinilah kami berdoa, menjalin komunikasi yang indah dengan Tuhan. Disinilah kami memanjatkan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Dari gereja kecil yang sederhana ini, berkumandang pujian, penyembahan dan doa permohonan kepada Allah. Tapi sejak pandemi virus corona, warga jemaat kami beribadah di rumah secara mandiri, sesuai anjuran pemerintah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah warga jemaat takut terhadap virus corona sehingga tidak memiliki iman bahwa Tuhan Yesus sanggup melindungi warga jemaat kalau warga jemaat beribadah di gereja? Saya pernah berdebat di medsos tentang hal ini. Karena ada yang memiliki pendapat bahwa jemaat yang tinggal di rumah itu adalah jemaat yang tidak beriman. Sedangkan mereka yang tetap beribadah di gereja dikatakan bahwa merekalah warga jemaat yang beriman. Dan kalaupun katanya, kalau mereka yang beribadah di gereja yang beriman itu sampai tidak dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka terinfeksi virus corona itu, berarti firman Tuhan palsu. Ini pendapat dari orang tersebut, dan pendapat ini adalah pendapat yang keliru, yang harus diluruskan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jangan menghakimi warga jemaat yang berada atau beribadah di rumah. Karena kita percaya
Tuhan Yesus tahu akan iman seseorang. Dan kita percaya meskipun jemaat menaikkan pujian, hormat akan nama Tuhan, bukan di rumah ibadah, tetapi di rumah masing-masing secara mandiri, sehubungan dengan virus corona ini, itu bukan menunjukkan bahwa mereka tidak beriman, melainkan iman mereka begitu kuat, percaya mereka begitu kuat di dalam Tuhan. Sebab virus corona ini bukan jenis virus yang bisa berbicara, lalu menanyakan agama seseorang, atau ia punya penglihatan atau punya mata yang bisa melihat apakah orang itu beriman atau tidak. Karena itu jangan menjadi sombong rohani, sehingga mencobai Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing secara mandiri adalah jemaat yang mewujudkan cinta kasih Tuhan terhadap sesama. Tetap mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan, tetap menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan dalam gereja-gereja kecil yang bertumbuh melalui keluarga. Jemaat yang beribadah di rumah adalah jemaat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak beribadah di gereja, warga jemaat tetap beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Sehingga gereja-gereja kecil bertumbuh dalam keluarga. Kepala-kepala keluarga menjadi penyampai syafaat bagi seisi rumahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam nats ini memanjatkan doa untuk murid-muridnya, supaya mereka mengenal Allah yang benar. Sehingga iman, percaya mereka dalam pemberitaan Injil tetap dapat diteruskan. Dan Yesus juga memohon agar mereka dilindungi dari dunia dan tipu daya iblis. Dalam perjalanan mereka memberitakan firman Tuhan, banyak hal yang akan mereka hadapi. Sama dengan kita. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Kita harus memohon perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, agar tipu daya iblis tidak menggoyahkan iman harap percaya kita kepadanya. Di dalam doa dan permohonan, kita selalu memohon agar Allah melindungi dan menyertai kita. Yesus juga memohon agar Allah memberikan sukacita bagi para muridnya. Pelayanan yang mereka hadapi begitu sulit, ada banyak orang yang tidak menyukai mereka. Kita juga perlu memohon agar Allah pun memberikan sukacita bagi kita. Meskipun saat ini kita menghadapi virus corona yang membuat kita sulit beraktivitas, bahkan dalam kita bekerja ataupun berusaha secara terbatas. Kadangkala rezeki yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Ini adalah masa-masa sulit di mana kita harus tinggal di rumah. Dan di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bersukacita, tetap bersemangat dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga memohon pengudusan bagi perkataan, pikiran, dan perbuatan bagi para muridnya. Kita pun harus melakukan hal yang demikian, agar perkataan, pikiran, dan perbuatan kita tetap tertuju kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Jangan menghakimi dan menjadi sombong rohani, karena merasa menjadi orang yang beriman di hadapan Tuhan seolah-olah kebal terhadap berbagai penyakit termasuk virus corona ini. Kita percaya Allah akan melindungi, menjaga kita sekalipun kita berdiam di rumah. Kita harus tetap menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatan kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yesus juga memohon
supaya murid-muridnya memiliki kesatuan dalam tujuan dan dalam persekutuan. Bulan ini merupakan bulan Oikumene, di mana kita bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain diharapkan memiliki satu tujuan dalam satu persekutuan, yaitu senantiasa memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, yakin dan percaya di dalam iman akan perlindungan Tuhan, meskipun kita tetap berdiam di rumah. Dan kita percaya bahwa Allah akan menjaga, memelihara dan memberkati hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir permintaan Tuhan Yesus adalah agar murid-muridnya hidup dalam kasih serta bertekun di dalam iman. Di dalam masa-masa sulit ini, hendaklah kita saling peduli, berbela rasa terhadap satu dengan yang lainnya. Tetap dan terus bertekun di dalam doa. Meski kita tidak bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di gereja kita yang sederhana, tapi kita percaya Tuhan tetap hadir di dalam persekutuan-persekutuan kecil kita di rumah masing-masing. Kita percaya iman kita boleh diteguhkan, dan kita percaya di dalam doa dan permohonan kita agar virus ini cepat berlalu dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan dan Bapa kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau berkenan melalui hamba-Mu untuk menyampaikan pemberitaan firman-Mu bagi kami sekalian. Kami mohon supaya pemberitaan firman-Mu itu hidup dalam hati kami masing-masing, yang menghasilkan buah-buah kepercayaan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tolonglah supaya kami dapat hidup bagimu, serta melawan yang jahat oleh kuasa firman-Mu. Berilah pengharapan yang teguh, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami pun memohon untuk segala orang yang percaya, supaya mereka tekun dan setiawan dalam kasih, percaya dan pengharapan. Juga kami mohon supaya berita Injil dapat disampaikan bagi mereka yang belum mendengarkannya. Ajarilah supaya tiap hari kami boleh mempergunakan firman-Mu selaku suluh dan pelita bagi jalan-jalan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, tolonglah segala bapa, ibu, supaya boleh memimpin isi rumah tangganya dengan baik, terlebih menjadi penyampai syafaat bagi seluruh keluarga. Berikanlah perlindungan bagi kami sekalian selaku warga jemaat, dan biarlah virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini, agar sukacita memenuhi kami sekalian. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepadamu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sambut dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus Kristus telah bekerja dan mengasihi kita sekalian. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk lagu penutup, jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu.